Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Baru beberapa jam yang lalu kita lewati satu bulan yang agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan. Selama sebulan kemarin kita sama-sama menunaikan ibadah saum Ramadan. Berikut ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah amal sosial berupa infak dan sedekah. Tentunya di pagi hari ini 1 Syawal 1443 Hijrah, kita berharap apa yang kita lakukan kemarin, baik itu berupa ibadah ritual dalam kaitan kita berbakti kepada Allah, maupun dalam kaitan dengan hikmat kepada sama dalam bentuk infak dan sedekah, mudah-mudahan itu semua bisa mengantarkan kita pada apa yang menjadi tujuan dari ibadah saum, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa sebagai tujuan dari semua ibadah sebenarnya, sebagai yang tadi khatib disampaikan dalam mukadimah surat Al-Baqarah. Demikian pula halnya dengan ibadah saum. Tujuannya tak lain dan tak bukan kembali kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran memiliki sifat yang multidimensi. Paling tidak secara garis besar ada 2 dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi vertikal dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai yang dijelaskan di awal surat Al-Baqarah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, mengimani hal-hal yang gaib, berinfak, sholat, dan juga mengimani firman-firman Allah yang terhimpun dalam kitab-kitabnya, baik Al-Quran tentunya maupun kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Di surat Ali Imran 135 Allah pun menerangkan dimensi lain dari ketakwaan, yakni yang sifatnya horizontal, dimensi sosial kemanusiaan, di mana dalam surat Ali Imran 135 itu Allah menjelaskan yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang yang bertakwa dari aspek sosial adalah mereka yang terbiasa gemar berinfak, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dari sini bisa kita ketahui ternyata infak yang selama ini kita anggap sebagai pembeda antara orang yang kaya dengan yang miskin, antara orang yang berada dengan orang yang papa, ternyata menurut surat Ali Imran ini, infak itu bukan pembeda kaya dan miskin. Infak itu pembeda antara orang yang bertakwa atau tidak. Sebab disebutkan tadi, orang yang bertakwa itu yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang dalam keadaan susah berarti tidak kaya, berarti apa yang tidak memiliki apapun. Tetapi pada kondisi semacam itu pun tuntutan untuk berinfak itu masih berlaku. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dalam kaitan dengan ibadah saum, tentunya selama sebulan namanya kita bisa merasakan bagaimana pahit getirnya lapar dan haus di siang hari. Seharian kita tidak makan dan tidak minum,
Memang tidak makan dan tidak minumnya orang yang berpuasa bukan karena tidak ada makanan atau minuman, justru malah sebaliknya. Ketika kita berpuasa, makanan dan minuman demikian berlimpah. Persediaan konsumsi kita di bulan Ramadan selama kita menunaikan ibadah sahur rata-rata jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan persediaan bahan konsumsi kita di luar bulan suci Ramadan. Pada saat itulah kita membiarkan lapar dan haus kita. Padahal kalau hanya untuk seteguk air atau barang sesuap makanan bisa kita lakukan di saat orang lain tidak ada, di saat anggota keluarga di rumah sedang keluar. Tetapi kenapa tidak kita lakukan itu semua? Karena pada saat itu kita sejak terbit fajar, bahkan selama sebulan sudah mengajab, sudah berniat kita akan menunaikan ibadah sahur. Inilah bedanya lapar haus orang yang berpuasa yang bisa mengantarkan pada takwa daripada orang yang lapar dan haus karena tidak memiliki makanan, bukan didasari oleh keimanan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min danbi." Keikhlasan yang menjadi motif kita tidak makan dan tidak minum bukan karena kondisi tidak ada makanan dan tidak minuman sehingga kita terpaksa menahan lapar. Orang yang berpuasa menahan lapar dan haus adalah imanau wahtisaban. Lepas dari itu tentu selama itu pula kita bisa merasakan bagaimana lapar dan haus itu kita alami. Tentunya ini menjadi bahan pelajaran bagi kita agar kita bisa berempati, bersimpati kepada mereka yang bukan hanya di bulan Ramadan lapar dan haus, tetapi dalam kehidupan keseharian pun mereka itu senantiasa dalam keadaan lapar dan haus. Dari situlah muncul rasa welas asih untuk menyayangi, untuk mengasihi si fakir dan si miskin. Kenapa? Karena tadi lapar dan haus itu ternyata dan kita bisa rasakan tidak enak. Inilah yang kemudian dari situ muncul kesadaran untuk berinfak dan bersedekah, sehingga ayat yang tadi disebut di surat Ali Imran 135, alladzina yunfikuna bisarra wadh-dharra, selepas kita berpuasa insya Allah kita semua bisa menunaikannya. Yang kedua masih di Ali Imran itu, bagaimana ciri dimensi ketakwaan dari aspek sosial adalah wal afina anin nas, yaitu mereka atau orang-orang yang suka, biasa, senang, gemar memaafkan orang lain. Memaafkan jauh lebih dalam daripada mengampuni. Kalau mengampuni kita mengakui dalam arti membebaskan keburukan yang menimpa kepada kita, tapi pada saat yang sama si pelaku kedaliman atas diri kita itu dituntut mengikuti atau melalui hukuman, sehingga bagaimanapun juga sekalipun sudah diampuni masih ada bekasnya. Beda halnya dengan memaafkan. Kalau memaafkan itu artinya menghapuskan, seolah keburukan orang lain itu tidak ada, tidak pernah terjadi, tidak pernah menyerang diri kita. Itulah bedanya makna maaf dan beda dengan ampunan. Dan ciri orang yang bertakwa adalah bukan orang yang mengampuni,
tetapi orang yang memaaf. Bahkan karena pemaaf menjadi sifat dan karakternya, sebelum orang yang berbuat salah meminta maaf pun, maaf itu sudah diberikan. Wal afina anina. Wajar kalau kemudian tadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaum Ramadan dengan didasari oleh keimanan dan pengharapan ridho dan ampunan Allah, kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kenapa? Sebab tadi takwa itu mestinya menjadikan kita sebagai orang yang pemaaf, bukan orang yang pendendam. Bagaimana mungkin Allah bisa mengampuni bahkan memaafkan apa yang kita lakukan berupa berbagai macam kesalahan, entah itu dosa yang kita lakukan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun yang lainnya, manakala kita sendiri termasuk orang yang sulit mengampuni atau bahkan memaafkan orang lain. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, salah satunya adalah kita mudah dan bisa memaafkan orang lain. Apa jadinya kita beristighfar meminta ampunan kepada Allah, padahal diri kita sendiri adalah sebagai orang yang pendendam. Yang ketiga, wal qadimina wal ghaib, yaitu orang yang mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, tidak reaktif atau reaksioner. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita derita, itu kita terima, kita pertimbangkan matang-matang bagaimana menyikapinya, sehingga yang muncul adalah sikap rasional. Manakala masih memungkinkan untuk diabaikan, kenapa kemudian dipersoalkan? Wal qadhimina wal ghaid. Pengendalian diri inilah juga termasuk hakikat dari ibadah saum yang kita lakukan. Dengan ibadah saum kita mampu mengendalikan diri kita. Paling tidak tadi ketika lapar dan haus, di mana tuntutannya tentu makan dan minum, tetapi nafsu kita bisa kita kendalikan karena memang kita sedang menunaikan ibadah. Tentunya kemampuan pengendalian diri ini selepas kita berpuasa pun itu seharusnya bisa kita lanjutkan, karena tadi itu termasuk ciri dari orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Betapa indah dan mulianya ajaran Islam, bagaimana mendidik, melatih diri kita. Kalaupun sebut saja ada beban syariat yang harus kita lakukan, baik dalam bentuk peribadatan maupun dalam bentuk amal sosial, ternyata tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kita sembah adalah Zat yang maha sempurna, maha perkasa. Kesempurnaan, keagungan, keperkasaannya sama sekali tidak akan bertambah dengan iman dan ibadah makhluk-makhluknya. Demikian pula sebaliknya, keagungan, keperkasaan, kemahakuasaan Allah tidak akan berkurang sekalipun seluruh makhluknya, seluruh manusia kita tidak menunaikan ibadahnya. Sekali lagi, ibadah dan berbagai kewajiban syariat itu sesungguhnya kembali untuk kepentingan diri kita, li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba baik ketika hidup di dunia ini maupun kelak di akhirat. Karena itu ketika ada satu beban tasrih, entah itu
perintah ataupun larangan, sekalipun sebut saja kita belum bisa memahami apa di balik perintah dan larangan itu, hendaknya kita yakin bahwa di balik perintah dan larangan itu pasti kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena itulah kita akan senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah menjadi sangat penting. Kenapa demikian? Karena persepsi dan persangka kita terhadap Allah lagi-lagi berbalik kepada diri kita. Manakala kita mempersepsi Allah sebagai yang tidak baik, tidak mengaruniai kebaikan kepada diri kita, maka prasangka tersebut akan berakibat buruk pada diri kita. Sebaliknya, ketika kita memiliki prasangka baik kepada Allah, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, inni inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengikuti persangkaan hambaku padaku. Jika hambaku menyangka bahwa aku baik, maka kebaikan itu akan menimpa si hamba tersebut. Sebaliknya, manakala si hamba tadi menyangka aku buruk, maka keburukan itu akan menimpa pada si hamba tersebut. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Karena itu, selepas ibadah saum sebulan lamanya, di samping tentu mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, juga kita bisa memetik hikmah dari ibadah saum. Bisa kita capai apa yang menjadi tujuan dari ibadah saum. Jangan sampai ibadah saum yang kita lakukan hanya bisa mengajari kepada kita bagaimana rasanya lapar dan haus, tanpa kemudian berlanjut dengan rasa empati. Manakala kita mengharapkan Allah menyayangi, merahmati kita, maka satu-satunya cara adalah dengan cara menyayangi sesama. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah makhluk-makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bahkan bunyi hadisnya umum, tidak hanya manusia, makhluk-makhluk hidup. Yarhamkum man fis sama. Niscaya Allah yang di atas sana akan menyayangimu. Dalam mengasihi orang lain, sesungguhnya itu dalam rangka mengundang kasih sayang Allah. Tarhim kita mungkin di setiap subuh, atau doa kita warhamni dalam setiap dalam salat kita, menjadi tidak bermakna sama sekali kalau kita sendiri tidak menyayangi sama. Sebab sabda Nabi tadi, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Demikian pula istighfar kita hampir tak bermakna manakala istighfar kita tidak disertai dengan mudahnya kita mengampuni dan memaafkan sesama, memaafkan orang lain yang sudah berbuat zalim kepada diri kita. Dalam hal mengampuni dan memaafkan orang lain, sebenarnya kita sedang mengundang ampunan dan maaf dari Allah. Demikian pula halnya dengan pertolongan. Sekalipun kita berdoa pangsurna, tolonglah pada Allah, itu pun juga menjadi hampa manakala kita termasuk orang yang sulit dan tidak mau membantu dan menolong orang lain. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abd maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu nantiasa membantu hamba selama si hamba tadi mau membantu sesamanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu semua saya kira
terangkum dalam latihan kita, pendidikan yang kita lalui selama sebulan kemarin, selama bulan Ramadan, entah itu dengan ibadah saumnya, dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, dengan doa, zikir, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua sekali lagi kembali berbuah baik buat diri kita hari ini di sini di dunia ini maupun kelak di akhirat, di samping tentunya mengantarkan kita pada derajat kerohanian yang paling tinggi yang disebut dengan takwa, yang menjadi tujuan dari ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lain. Untuk itu marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah, kiranya Allah berkenan terus memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan pertolongannya pada kita, memberikan perlindungannya kepada kita, sehingga kita bisa hidup maslahat baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa radhi tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana Bangsurna alal qaumil kafirin, bangsurna alal qaumil fasiqin, bangsurna alal qaumil zalimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mautana rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.